apa ya dengan Rangkas Belitung ya? Rangkas Bitung, Bangka Belitung, Rangkas Bitung. Rangkas Belitung atau Rangkas Bitung? Rangkas Bitung. kali ya. Rangkas Itu Bitung. di daerah Di Banten gitu kan? Banten ya, daerah Banten ya. Ada kaitannya kah dengan kalian Rangkas Bitung? Enggak tahu deh, enggak pernah. Itu Rangkas Bitung tempat apa? Kamu dari Rangkas Bitung? Enggak. Ibu? Enggak? Kita dari Tangerang Kota. Dari Tangerang. Tangerang ke Rangkas tuh mungkin deket ya? Lumayan sih, Deket gak lumayan jauh? deket sih. Kalau keluarga Pak Adi dari Rangkas Bitung? Bukan? Ya, sekitar sana. Wow. Dari Rangkas Bitung? Wow. My God. Pelan-pelan kita membuka misteri ya. Selembar demi selembar ya, Devi. Sabar ya. Kita akan melihat lebih dalam lagi dari mata batin saya. Sebenarnya apa yang terjadi di sini. Dan ini udah terjawab semuanya ya. Ini ada kaitan apa dengan permasalahan ini, Roy? Saya rasa Adi yang paling tahu di sini. Keluarga masih di Rangkas. Gile, saya benar-benar di otak saya ada tulisan Rangkas Bitung. Dan itu memang terjadi beneran ya. Daerah sana mereka memang berkumpul. Masih ada keluarga di sana. Saya ngelihat masih ada keluarga di sana. Mungkin nggak ada, salah satunya itu adalah adik-adiknya Devi. Saya melihat sebuah rumah. Ini saya nggak tahu ini rumah siapa di Rangkas Bitung. Kemudian rumah sebelahnya itu tembus. Dan saya melihat di dalam pikiran saya ada adiknya sih. Dua-duanya. Saya baru melihat satu. Mas Hadi yang tahu lebih banyak tentang ini. Om Adi, Mas Adi. Mas Adi, kapan terakhir ke Rangkas Bitung? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya ke sana. Kalau Devi memang mau nanya, adiknya ada di mana? Bener kata Bang. Ada di sana. Ada di sana. Cuman dia nggak mau ketemu sama ibunya. Kenapa begitu? Tanya sama ibu sendiri. Kenapa anaknya sampai nggak mau pulang? Loh, anaknya dari lahir Dari loh. lahir. Dari Dari lahir. lahir. Ya mungkin abang saya nyeritain, mamamu begini. Dari lahir, adik-adik saya itu Udah enggak. dibawa, dipisahin sama ibunya. Iya. Saya nggak tahu itu abang saya sama Mama Devi itu ada apa waktu itu. Kenapa? Tapi Papa- dua-duanya di sana. Yang satu ada di sana, yang satu lagi nggak jauh dari sana. Ibu tahu soal ini? Enggak. Mama saya nggak tahu apa-apa. Iya. Nggak tahu saya. Saya udah menemukan lokasinya, titik tempat koordinatnya itu benar-benar Rangkas Bitung. Dan itu tepat sekali 100% saya melihat ini dalam mata batin saya harus dicari. Dan ketemu akhirnya. Ibu tapi terlihat. Tapi saya tidak suka dengan Mas Adi. Iya. I'm so sorry ya, kalau saya nggak suka, kalau saya nggak suka, saya akan bilang nggak suka. Apa yang bikin kamu nggak suka? Apa kepribadian atau auranya yang kamu lihat? Auranya nggak enak banget, auranya kayak gak santai, jangan santai bro gitu, kayak jangan ngegas gitu. Iya. Ya, sementara gitu ya kalau saya ya you know me lah, kalau saya A B gitu, saya nggak pernah mencelek. Nah si Devi ini yang kasihan gitu loh. Nah saya berharap Adi bisa mengungkap lebih to straightforward to the point lah. Jadi jangan muter ke A B Z A lagi A C B. Terlalu buat orang pusing. Iya, bener. Terlalu muter-muter. Padahal intinya saya udah menemukan lokasinya, Rangkas Bitung. Saya pasti akan ketemu dengan anak-anak saya. Masih bisa ya. Ibu mau ketemu dengan mereka sebenarnya. Ibu selama ini pernah coba cari kemana, Bu? Ya kita coba carinya, tanya aman karena ini paling deket kan. Ibu sama- cerita dulu.
ceritain dulu kenapa abang saya bisa seperti itu. Iya, oke. Ibu harus cerita dulu. Iya, baik. Sabar Jangan, ya. aku ingin tahu anakku ada di mana, ada di mana. Ibu harus cerita dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Oke. Kamu juga harus tahu, Devi. Ibumu tuh seperti apa? Kenapa abang saya bisa Ibu saya ngambil baik-baik anaknya, dipisahin sama mamanya? Oke, sebentar. Ibu boleh menjelaskan mungkin pada kami semua yang malam hari ini sebenarnya kenapa sih kau dipisahin dari Saya ibu? juga nggak tahu. Bu, jangan ditanya, dia bilang nggak tahu Saya gitu, juga Bu. nggak tahu. Waktu dibawa oleh suami ibu tuh apa? Ngomongnya, mintanya gimana? Enggak ada ngomong apa-apa. Langsung dibawa Iya. aja gitu? Ibu nggak coba untuk nanya atau mempertahankan? Dia emosi tinggi. Karena biasa melawan KDRT itu. Jadi ibu takut menjadi korban lagi. Jadi ibu diem aja dan rela anak dia diambil, dijauhin dari ibu. Nggak bisa berkata apa-apa lagi, Mas. Iya. Saya juga waktu itu masih kecil. Kalau saya udah seumuran segini mungkin saya bisa bertindak. Saya mau ini nih pakai senjata pamungkas terakhir juga. Saya sudah mengetahui lokasinya di kepala saya tentang Rangkas Bitung kan. Kemudian kekuatan sosial media itu sangat berpengaruh sekarang. Ya, udah clear kan sampai sini. Jadi saya berharap ini juga bisa expose ke sosial media di mana dan beradanya di mana. Dan you know what, Bayu, waktu itu saya juga pernah menemukan seorang perempuan yang dibawa kabur pacarnya kembali ke orang tuanya. Itu selang beberapa minggu gitu ketemu dan akhirnya berkumpul kembali. Jadi sebenarnya sekarang bisa menggunakan sosial media untuk Iya. mencari keberadaan seseorang. Saya minta untuk Pak Adi lah yang untuk Hah? itu, bukan kami. Kenapa ibu? Pak Adi yang saya bermohon kepada Pak Adi supaya Pak Adi bisa temukan saya dengan anak Bisa anak apa? saya. Bisa menemukan. Nah, ini karena kan sepertinya ya Pak Adinya juga udah tahu posisinya di mana. Pak Iya. Adinya Udah nggak, tahu. sorry ya, maaf ya, Pak Adinya kayak nggak mau cariin. Ya sebenarnya udah tahu tapi kayak nggak mau ngasih tahu gitu, Roy. Pak Adinya kayak lu cari aja sendiri urusan gue gitu. Makanya ibu itu cerita dulu kenapa abang saya itu bisa seperti itu tuh kenapa? Oke, kenapa bu? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu jawabannya. Jangan bilang Dari nggak tadi. tahu. Abang nggak saya tuh cerita sama saya. Begini, begitu, begini, Emang begitu. yang diceritain apa? Ya udah kamu cerita dong, Mas Adi. Ceritain. Sekarang saya mau cerita ya Bu ya. Ibu, waktu si Devi, abang saya cerita, ya toh, nangis. Namanya anak kecil Bu, nangis Bu, ibu cuekin. Menurut abangnya Mas Adi ini, Ibu Nia menelantarkan anak-anaknya. Betul, Nggak bisa ngurus anak-anaknya. betul, Makanya dibawa pergi, dipisahin dari ibunya. betul. Betul begitu? Enggak. Devi merasa seperti itu? Saya sangat sayang. Ini anaknya nggak merasa seperti itu loh, Pak. Devi masih kecil, Devi. Saat umur 2 tahun, 3 tahun, 4 Ya, tahun, toh? 5 tahun, tapi saya sudah mengerti. Saya udah abang tahu. saya cerita, mamamu seperti apa sama kamu? Oke, itu kan berdasarkan cerita, ya berdasarkan cerita. Tapi Mas Adinya sendiri melihatnya seperti apa? Apa emang benar-benar Ibu Nia ini menelantarkan anak-anaknya? Nggak pernah tahu. Mungkin ibu ini udah berubah. Nggak pernah tahu. Dulu, sekarang beda. Oke, Sekarang mungkin ibu ini sadar gitu. Ya kan, anakku gimana, anakku di mana gitu. Harus sadar. Ya mungkin. pasti sadar lah, namanya orang tua. Nah, itu tadi. Makanya Cuma kita kan tanya. cerita dulu. Kenapa kok bisa abang saya bisa seperti itu? Cerita. Ya kalau diam begitu ya kita nggak tahu. Om saya ini tipikalnya sama banget sama papa saya. Enggak. oke. Jadi nggak bisa Ini beda. saya mau tanya, Bapak ini makamnya ada di mana? Di Rangkas, Iya, di daerah sana. di sana. Iya ya, saya bisa tahu ya, bisa merasakan itu ya. Iya. Rangkas Bitung jadi kata kuncinya. Ternyata emang di sana Iya. tempat keluarga Bahkan bapaknya. saya nggak kenal kalian tuh siapa, datang dari mana. Nah, itu sekarang kalau di Rangkas cuma tinggal keluarganya di Rangkas Bitung, bapaknya udah meninggal, adik-adiknya Devi sama siapa di sana? Ada.
Itu yang saya Aman mau. di sana aman. Udah gede. Udah gede. Iya, siapa yang ngurus? Ada saudara saya. Saudaranya, sepupu atau adik lagi? Jujur enggak itu? Saudara dekat saya ada. Tapi kan sekarang kalau udah besar kayaknya ya ibunya berhak untuk ketemu Iya. dong. Sebenarnya sih mau ketemu. Cuman Tapi ya, kenapa apa, masih mungkin ditahan? abang saya dulu diceritain, oh mamamu begini, mamamu begitu sama kamu, nak. Jadi mungkin dianggap ibunya entah kemana. Dianggap sudah mati gitu. Saya nggak tahu. Karena ibu cerita baik-baik kenapa kok abang saya tuh bisa seperti itu tuh kenapa gitu. Saya kan sebagai kakak pasti memikirkan adik-adik saya kan. Dulu saya masih kecil, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang saya sudah bisa cari uang sendiri, bisa menafkahi mereka. Kenapa nggak tinggal sama saya aja? Itu saya pikirin. Di Sekarang sana bukan belum tentu masalah jadi kamu, Devi, gimana. cuman mamamu tuh kenapa? Kamu nggak apa-apa. Emang ada apa sih tante? Nggak tahu saya. Saya Sehingga orang Mas yang- Adi sewotnya kayak ada semacam Saya yang sebuah terzalim. rahasia. Saya lebih seperti percaya sama tersulut. abang saya daripada Mama Devi. Tapi saya nggak percaya sama kamu. Karena kamu melontarkan sebuah pernyataan yang menurut saya nggak bisa dijawab. Dan nggak kuat gitu statementnya. Karena kalau ibu ingin tahu anaknya ada di mana, cerita baik-baik. Kenapa kok abang saya itu bisa Saya- melakukan seperti itu tuh kenapa? Saya cerita dengan siapa? Sama abang saya. Iya. Abang saya diperlakukan seperti apa sebagai suami? Lah, ya udah deh gini aja. Tante kan nggak bisa cerita. Coba dari versinya kamu aja Mas Adi. Ceritain dari A sampai Z, saya akan dengerin. Ya abang saya tuh kalau menurut pandangan saya itu baik. Oke, Sama istri juga baik. oke, terus? Ngasih nafkah sama istri juga baik. Oke, Enggak. baik. Cuman ada cumannya, dengerin Devi, jangan disela dulu. Anak lahir udah gede kayak Devi dulu, enggak pernah namanya digendong. Iya, kami paham. Iya. Menurut di mata Mas Adi, pokoknya ibunya menelantarkan begitu kan Ya ya. begitulah. Bapaknya tapi kan ada kan? Abang Anda kan ada kan? Ya waktu itu memang masih ada, makanya ngelihat istrinya seperti itu abang saya tuh kok gimana nih istri saya, anak nangis dibiarin, Ya, terus malah disuruh bikin susu dot, gimana? Nggak Istri benar, macam nggak apa benar. seperti itu? Nggak benar. Itu menurut abang saya. Tapi Entah kan- abang saya benar apa enggak, saya lebih percaya sama abang saya. Tapi Om nggak pernah ngelihat masa ibu ini berbuat kayak gitu kan? Ya kalau saya sendiri kan, saya tidak melihat kejadian seperti itu. Terus Cuman kenapa Om abang percaya saya, dengan abang Om? ya saya lebih percaya sama abang saya. Dia abang saya. Kalau abang Om bohong gimana? Saya rasa tidak. Bu, kami pengen tahu, Bu. Ini sebenarnya Pak ini memang suami yang baik ya? Apa dia memang mungkin nggak memisahkan itu anak-anak ibu dari ibu karena memang dia khawatir akan ditelantarkan? Ya betul. Atau menurut ibu ada alasan lain? Sewaktu kami menikah pertama, dia baik. Oke. Saya selalu sakit. Mhm. Ibu boleh lebih keras lagi suaranya biar Setiap kami saya dengar. melahirkan, saya sakit. Aha. Bukan saya nggak mau mengurus anak, tapi saya Tapi selalu waktu itu sakit. kondisinya sakit. Setiap Jadi saya Bapak melahirkan. Zulfikar ini sebagai ayahnya merasa harus mengambil sikap. Mungkin, tapi dirahasiakan dari saya. Ini Pak ini ayah kandungnya kan? Iya, Oh. Oke. Dan ini beliau ini juga ayah kandung Devi juga. iya. Setiap nggak saya seperti ayah setiap kandung. saya melahirkan, saya selalu sakit dan nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Berarti satu-satu pertanyaannya sudah terungkap ya Devi ya. Sebenarnya adiknya ada di mana? Terus Iya. apakah Devi anak kandung atau bukan? Nah, sekarang udah benar-benar bisa Devi dengar langsung. Yang mungkin selama ini nggak pernah diungkapin, nggak pernah dapet jawabannya. Sekarang udah dapet jawabannya. Dan sekarang udah tahu posisi adiknya di sana. Apa rencananya tahu. buat Devi?
mau tanya dia minta Silakan. anterin sama si Om ke sana gitu. Sekarang Devi kan udah gede. Bisa nggak nganterin Devi ke sana, ke Rangkas Bitung? Mohonlah. Rangkas Bitung. Kita kan nggak tahu posisi letaknya itu di mana. Dengan siapa? Saya bisa Bu, nganterin Devi atau Ibu ke sana. Cuman Ibu harus berubah. Harus berubah, nggak seperti dulu lagi. Jadi anak udah gede, begitu lihat ibunya bahwa itulah ibu saya gitu loh. Ini kan posisi adik-adik saya kan memang belum pernah Berubah ketemu. piye sih? Maksudnya apa yang berubah? Dia nggak menelantarkan lagi, tapi kan adik-adiknya udah besar. Iya. Dan sebenarnya Devi juga udah besar, udah dewasa juga, udah bisa. Saya sebagai adiknya ya saya khawatir. Ya, tapi kan Devi udah dewasa juga bisa ngurus adik-adiknya. Nggak jauh lah dari mamanya. Ya dan saya Bisa jadi rasa dia nggak jauh dari mamanya sifatnya. Orang Tapi mungkin saya dia rasa- lama nggak ketemu, begitu udah ketemu gede, berantem, begitu. Bisa jadi. Mas Adi ini kan hanya berasumsi, Iya. hanya apa Iya. ya? Ini tentu kakak kandung dan ibu kandungnya lebih berhak untuk menentukan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Bener banget, Bukan Mas. omnya yang seolah-olah paling tahu dan seolah-olah menentukan apa yang paling baik buat anak-anaknya. Iya benar-benar. Sekarang dia merasa baik-baik saja. Saya sering cerita sama mereka, justru malah takut. Karena nyeritain yang jelek-jeleknya. Gak pernah ketemu langsung soalnya kan. Mungkin dalam hati kecil mereka ingin ketemu langsung dengan kakaknya, dengan ibu kandungnya. Didoktrin sih. Di Itu dokter ya. dia, selama ini jadi Ngapain kayak di dokter? brainwash ya, cuci otak gitu. Didoktrin. Gak ada namanya doktrin itu nggak ada. Tapi bersedia nggak untuk mempertemukan ibu dan Iya. Devi dengan adik dan Mintanya Kami itu aja mohon kok. lah. Iya, Kita itu mintanya dia. itu aja di sini. bersedia nggak Mas? Karena kan Mas Adi yang tahu posisinya ada di mana, mereka tinggal sama siapa, dan ini disaksikan oleh banyak orang. Ya asal ibu, nanti kalau seandainya ibu dan Devi itu bisa bertemu dengan adiknya, ya anggap saja itu, ya tetap saya masih khawatir. Mungkin ya, Apa yang itu tadi ibu ini dikhawatirin? kenapa? Saya juga nggak tahu tuh ibu. Apa yang dikhawatirin sih Pak? Saya rasa adik-adiknya udah besar, udah bisa jaga diri juga. Dan ibu mungkin waktu itu kondisinya belum stabil, tapi Iya. sekarang Maka takutnya ya pas begitu ketemu dia marah, kamu kemana? Kamu dibawa bapakmu kemana? ya ini kan ketakutan yang nggak beralasan, Iya, itu kan kekhawatiran asumsi terlalu yang- berlebihan. iya. Jadi sebenarnya masnya juga bisa tetap mengawasi kan, deket juga hubungannya kan, masih hubungan keluarga, hubungan saudara Saya juga. pernah saya ceritain, ibumu masih ada. Kamu punya saudara perempuan. Oh, mereka Mau tahu. nggak ketemu? Nggak mau. Gitu. Apa betul, Bu? Saya nggak tahu itu rencana mereka. Tapi yang jelas kami, saya dengan anak saya biar bagaimanapun tetap akan berusaha untuk menemukan adik si Devi. Ya mungkin takut. Kalau boleh saya kasih saran ya Mas ya. Saya rasa sih mereka berhak untuk ketemu paling nggak sekali. Iya. Entah itu untuk silaturahim atau untuk melepas rasa kangen. Iya. Setelah itu kalau misalnya emang mereka nggak mau untuk sama-sama dengan ibu dan kakaknya, ya mungkin ya memang harus seperti itu Iya, jalannya. benar. Harus pelan-pelan juga kan, dari kecil mereka nggak sama-sama. Iya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan Iya, ini iya, ya. baik loh. Kita harus membina silaturahmi yang Benar baik. banget. Betul. Selama ini terpisah sama anaknya. Dan Mas saya rasa nggak bisa menghalang-halangi seperti itu. Iya, di bulan baik ini kita terus berbuat baik, berbuat karma baik. Saya mohonlah Pak Adi, Ini akan jadi kebaikan loh Mas. Iya. tolong pertemukan kami. Ya asal ibu, begini Bu ya. Asal ibu itu berubah. Pada saat nanti, benar kata Bang Mas Roy, di bulan puasa. Ya, silaturahmi. Ibu pengen ketemu anak ibu. Cuman dulu abang saya itu pesan sama saya. Apa Ya. pesannya? Udah berubah apa belum? Kalau memang sudah berubah, Saya bukan Dracula. Saya bukan manusia. Dracula menurut ibu. Mungkin menurut abang Oke. saya mungkin ya bisa Kayak jadi. Gini ya, ibu mungkin tahu apa yang dikhawatirkan ya, karena ibu tidak ngurus, tidak peduli gitu. Nah, apakah ibu masih menjadi orang seperti itu? Devi yang merasakan langsung deh.
Devi, apakah ibunya emang seperti itu? Ibu saya tuh baik banget. Oke, baik. Ini Baik ada banget anaknya. sekarang ngomong. Kemarin-kemarin Dari kecil. gimana? Enggak, ini kita nggak mau panjang lebar. Sekarang gini ya, ini udah bersedia berubah. Devi ada saksinya. Mas Adi bersedia nggak untuk menemukan ibu kandung, kakak kandung dengan adik-adiknya? Itu aja. Min. Itu aja. Bersedia atau enggak? Nggak usah Bersedia pakai atau asal ini, asal mau berubah, asal ini muter-muter terus, nggak akan Iya. kelar-kelar. Ya, Bapak ya. udah mengulang itu 3-4 ini, kali. iya betul ya. Kita udah muter-muter terus bentar. Iya, Dan bersedia apa enggak? ini adalah final result ya. Apa? Ya. Bersedia atau tidak? Ini akan bernilai kebaikan loh. Dan Bapak nggak punya Tapi untuk janji ya, menghalangi. ini harus dipertemukan. Ya. Jangan mengingkari janji. Gimana Mas Adi? Karena akan bahaya dan fatal. Oke, Bersedia Mas? apakah Kami Anda mohon, bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, bersedia. Oke, ya. Ibu, Devi, sudah dengar langsung, tinggal tentukan kapannya. Ini kita saksikan semuanya dan harapan kami setelah ini kita dapat kabar baik, bisa bertemu dan berkumpul lagi sama adik-adiknya. Dan tadi semua pertanyaan-pertanyaannya berarti sudah terjawab dan mudah-mudahan ini akan menyelesaikan masalah dan konflik dalam hidup Devi dan jaga untuk ibunya supaya sehat-sehat Terima kasih terus. banyak saya ucapkan sama Mas dan Oke. Koroy. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Devi, Ibu Nia dan Mas Adi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Roy ada yang mau disampaikan? Gak ada, udah itu aja. Selamat malam dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya diajak ibunya, terus sehat-sehat terus ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan Mas Adi. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Kebahagiaan akan sempurna jika bisa selalu bersama orang yang kita sayangi.